Bab 301, Xia Zixue mengunjungi kembali kediaman jenderal. Xia Zixue terhenti sejenak karena terkejut. Bagaimana harus menjawab? Percaya. Kenapa orang lain harus percaya padanya? Tidak percaya. Lalu bagaimana bisa mengundang Jenderal Liu? Xia Zixue merasa bingung. Liu Mengwan melanjutkan, kamu bekerja untuk seorang bidadari, karena itu aku tidak akan menyuruh orang membunuhmu. Segeralah pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil orang. Xia Zixue tidak menyangka gadis kecil ini begitu waspada, bahkan tidak mau mempercayainya. Namun, setelah berpikir sejenak, jika dirinya berada di posisi gadis itu, mungkin dia juga tidak akan mudah mempercayai seorang pedagang yang baru beberapa kali bertemu. Tanpa pilihan lain, Xia Zixue berkata, Nona, jika hari ini Anda bisa mengundang Jenderal Liu ke sini, saya akan mempertemukan Anda dengan kakak Anda. Apa yang kamu katakan? Terdengar suara terkejut dari dalam rumah Liu Mengwan. Lalu terdengar suara benda jatuh, sepertinya Liu Mengwan tergesa-gesa sehingga menjatuhkan sesuatu. Namun, dia tidak peduli, dalam sekejap sudah berlari ke dekat jendela dan dengan cemas berkata, katakan lagi. Kakakmu tidak mati, dia masih hidup dan sehat. Xia Zixue berkata, selama kamu membiarkan aku bertemu Jenderal Liu, nanti aku akan membawamu untuk bertemu dengan kakakmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Liu Mengwan. Xia Zixue kembali terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, apakah kakakmu sangat cantik? Omong kosong. Liu Mengwan berkata dengan meremehkan, kakakku cantik alami, jarang ada yang secantik dia, jelas dia cantik. Itu diketahui oleh seluruh kerajaan Dawei, bukan bukti. Kakakmu adalah. Xia Zixue ingin mengatakan bahwa kakaknya adalah Jenderal Fei Ying, tetapi menyadari bahwa itu juga diketahui oleh banyak orang dan tidak bisa membuktikan apapun. Akhirnya dia berkata, kakakmu memiliki sebuah giok yang diukir dengan huruf Liu. Giok itu tidak hanya menunjukkan identitas kakakmu, tapi juga merupakan simbol militer yang bisa memerintahkan seluruh pasukan Fei Ying. Warna apa giok itu? Tanya Liu Mengwan. Hijau. Mendengar itu, Liu Mengwan tidak ragu lagi, dengan gembira berkata, kamu benar-benar bertemu dengan kakakku. Dia benar-benar masih hidup. Di mana dia? Bisakah kamu membawaku menemuinya sekarang? Kamu bisa menjawab pertanyaan ini nanti, masuklah dulu, aku akan mencari ayahku. Ketika Liu Mengru dianggap gugur dalam pertempuran, Liu Mengwan masih kecil, tetapi dia pernah melihat giok itu. Tidak hanya kakaknya yang memiliki giok itu, semua anggota keluarga Liu memilikinya, dengan ukiran huruf Liu di atasnya. Namun, warnanya berbeda, mewakili tingkat kekuasaan yang berbeda. Giok hitam ada di tangan ayahnya, Liu Dingbei, yang merupakan simbol militer terbesar di seluruh kerajaan Dawei, bisa memerintahkan 3 pasukan. Warna lain adalah untuk anggota keluarga Liu. Giok hijau dikenakan oleh kakaknya Liu Mengru, bisa memerintahkan pasukan Fei Ying. Giok putih dikenakan oleh kakaknya Liu Chuanxiong, bisa memerintahkan pasukan perbatasan. Sedangkan dia sendiri mengenakan giok merah, tidak memiliki kekuasaan memerintah pasukan, tetapi tetap memiliki kekuasaan yang tinggi. Cukup dengan menunjukkan giok itu, dia bisa membuktikan identitasnya. Meskipun para prajurit tidak mengenalnya, mereka tetap akan menghormatinya. Namun, giok itu selalu dikenakan dekat dengan tubuh, bahkan ketika memerintahkan pasukan jarang digunakan. Biasanya kaisar akan memberikan simbol militer resmi saat memindahkan komandan. Giok digunakan untuk keadaan darurat. Kecuali benar-benar mengenal kakaknya, tidak mungkin mengetahui detail ini. Itulah sebabnya Liu Mengwan tidak meragukan lagi, dia membuka pintu dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Masuk ke rumah. Xia Zixue menggelengkan kepala, dia tidak berani. Lebih baik menunggu di dekat jendela, meskipun kedinginan hingga gemetaran, terkadang bersin, dia tidak berani bergerak. Untungnya, ini adalah halaman belakang, dia berusaha menahan bersin agar tidak mengganggu para prajurit tua. Tidak lama kemudian, Liu Mengwan datang bersama Liu Dingbei yang berpakaian tidak rapi. Sebelum Xia Zixue sempat berbicara, Liu Dingbei sudah menangkap kerah bajunya dan dengan dingin bertanya, kamu benar-benar melihat Mengru? Dia masih hidup. Benar, dia masih hidup. Xia Zixue berkata, dan dia hidup dengan baik. Kenapa dia tidak pulang? Liu Dingbei dengan dingin berkata, apakah dia tidak tahu bahwa di rumah masih ada ayah tua yang menunggunya? Dan aku, Liu Mengwan menambahkan, aku juga selalu menantikan kakak kembali. Bukan tidak pulang, tapi tidak bisa. Xia Zixue menjelaskan, siang tadi aku sudah bilang pada Jenderal Liu, pasukan Fei Ying kalah karena dijebak.
Banyak orang melarikan diri untuk meminta bantuan, mengubah keadaan. Tapi ada orang di istana yang tidak ingin mereka kembali, menyergap di tengah jalan, itulah sebabnya pasukan Fei Ying hancur total. Jenderal Fei Ying sedang menyelidiki ini. Jika dia kembali ke ibu kota tanpa persiapan, mereka akan segera mengetahuinya dan kepalanya akan terancam sebelum dia sampai ke rumah. Terkutuklah. Liu Dingbei marah, keluarga Liu telah berjuang demi stabilitas kerajaan Dawei, tetapi orang-orang itu berani mencelakai kami. Jika aku menemukan siapa mereka, akan kupecahkan mereka. Ayah, bukan saatnya membahas ini sekarang. Liu Mengwan mendesak, Tuan Xia datang tengah malam, pasti ada urusan penting. Kita dengar dulu apa masalahnya. Benar-benar, Liu Dingbei sadar, lalu mengundang Xia Zixue masuk rumah. Xia Zixue tidak menolak, mengikuti mereka ke kamar Liu Mengwan. Di dalam, ada pemanas, cukup hangat. Aku datang ke sini untuk dua hal. Xia Zixue berkata serius. Pertama, ada yang ingin membunuh Jenderal Liu, mohon Jenderal bersiap agar tidak terjebak. Siapa yang ingin membunuhku? Liu Dingbei dengan dingin berkata, membunuhku di ibu kota sama saja dengan memberontak. Mereka ingin dihukum mati. Antang. Xia Zixue berkata, apa? Liu Dingbei terkejut, organisasi pembunuh dari Yuzu yang terkenal di seluruh kerajaan Dawei. Benar, mengapa mereka ingin membunuhku? Karena ada yang membayar. Xia Zixue berkata, siang tadi aku sudah bilang, Kaisar meninggalkan ibu kota, Jenderal adalah pelindung ibu kota. Mereka harus menyingkirkanmu untuk bisa bergerak leluasa. Liu Dingbei mendengus, apapun pembunuh dari Antang, jika berani mengganggu kediaman Jenderal, aku akan pastikan mereka tidak kembali. Jenderal tetap harus berhati-hati. Xia Zixue memperingatkan lagi, lalu menunjukkan dua jari. Kedua, aku ingin meminta Nona menulis surat. Menulis surat? Liu Dingbei bingung, kamu tidak bisa menulis. Xia Zixue tersenyum pahit. Dia adalah orang kasar, tidak bisa menulis, bahkan hanya mengenali beberapa huruf. Tim poker biasanya menyampaikan pesan secara lisan. Karena dulu mereka hanya beroperasi di Donghai, jaraknya tidak jauh, dengan menunggang kuda, cepat sampai, tidak menghabiskan banyak waktu. Selain itu, tuannya mengatakan bahwa surat mudah disadap. Pesan lisan lebih aman. Namun sekarang dia di ibu kota, jaraknya terlalu jauh ke desa Siping, tidak cukup orang untuk menyampaikan pesan secara lisan. Hanya bisa menggunakan surat, tapi dia tidak bisa menulis. Sepertinya harus mengikuti langkah tuannya, mengirim tim poker ke sekolah, meningkatkan literasi. Agar tidak mengalami kesulitan seperti ini lagi. Liu Dingbei juga menyadarinya, dia mengangguk, menyiapkan tinta, dan meminta putrinya menulis surat untuk Xia Zixue. Liu Lai adalah anggota istana abadi. Baru membaca satu kalimat, Liu Dingbei berhenti. Tunggu, Tuan Xia, apa yang Anda katakan? Liu Lai adalah Menteri Keuangan, bagaimana dia bisa menjadi anggota istana abadi? Dan apakah istana abadi itu? Saya telah berada di ibu kota sepanjang hidup saya, mengapa saya belum pernah mendengar tentang organisasi ini? Bab 302 isi surat. Aku juga tidak terlalu jelas. Xia Zixue menggelengkan kepala, lalu menceritakan kejadian yang dia temui malam ini. Liu Lai adalah anggota istana abadi. Liu Dingbei terkejut, dan dia diangkat oleh istana abadi. Ini tidak masuk akal. Liu Dingbei melanjutkan, seingatku, Liu Lai masih seorang pengemis saat muda, berani melakukan apa saja demi bertahan hidup. Dia bahkan menjual kain katun dari dinasti Dawei kita ke negara lain, dan menghasilkan banyak uang. Ayahku merasa dia orang yang berbakat, jadi membawanya kembali ke ibu kota dan memberinya status yang baik, membiarkannya berdagang dengan baik. Namun, Liu Lai bukanlah orang yang bisa diam saja. Sambil berdagang, dia juga mengikuti ujian negara, dan akhirnya menjadi seorang kandidat ujian kekaisaran. Dengan bakatnya dalam perdagangan, ayahku merekomendasikannya kepada kaisar, sehingga Liu Lai menjadi wakil menteri keuangan. Setelah menteri keuangan sebelumnya pensiun, Liu Lai menggantikannya sebagai menteri keuangan. Bisa dibilang, pencapaian Liu Lai sekarang sepenuhnya berkat ayahku. Bagaimana mungkin dia terkait dengan istana abadi? Apa? Xia Zixue pun bingung. Mungkinkah aku telah ditemukan, sehingga informasi yang didapat adalah palsu? Tidak mungkin. Aku melihat orang-orang itu pergi ke istana malam hari, memakai topeng. Aku mengikuti mereka sebelum Liu Lai tiba dan bersembunyi di sungai penjaga kota. Jadi kemungkinan ini hanya satu. Xia Zixue bertanya, Jenderal Liu, mungkinkah ayahmu adalah anggota istana abadi? Itu tidak mungkin, Liu Dingbei langsung membantah.
Ayahku hanya setia pada keluarga kerajaan, tidak akan bergabung dengan organisasi lain, dan tidak ada alasan untuk itu. Ini aneh, Xia Zixue berpikir. Mengapa Istana Abadi mengatakan bahwa Liu Lai diangkat oleh mereka? Dan Liu Lai mengakuinya, sangat hormat kepada mereka, seperti seorang budak. Bisakah kalian menunggu sebentar untuk berbicara? Liu Mengwan berkata tanpa sabar. Tuan Xia datang larut malam, pasti surat ini sangat mendesak. Lebih baik segera selesaikan, biarkan dia mengirimnya segera. Benar, Liu Dingbei setuju dan melanjutkan menggosok tinta. Liu Lai adalah anggota Istana Abadi. Dia bisa menjadi Menteri Keuangan berkat Istana Abadi. Xia Zixue melanjutkan, namun Jenderal Liu mengatakan bahwa Liu Lai bisa menjadi Menteri Keuangan berkat ayahnya. Mengenai apakah ayah Jenderal Liu adalah anggota Istana Abadi, kita masih harus menyelidikinya. Tetapi Jenderal Liu mengatakan bahwa dia tidak tahu kebenarannya. Itu poin pertama. Poin kedua, pasukan berani mati antang diciptakan oleh Liu Lai. Apa? Liu Dingbei sekali lagi terkejut. Tuan Xia, maksudmu antang yang berada di Yuzu? Organisasi pembunuh yang terkenal di seluruh dinasti Dawei. Benar, Xia Zixue mengangguk. Hanya ada satu antang di dinasti Dawei kita. Bagaimana ini mungkin? Liu Dingbei tidak percaya. Yuzu adalah wilayah dinasti Dawei kita, tetapi sebagian besar telah dikuasai oleh negara musuh. Hanya ada beberapa kota yang dipertahankan oleh tentara perbatasan untuk mencegah gangguan dari musuh. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Liu Lai bisa mendirikan antang di sana? Aku tidak tahu, Xia Zixue menggelengkan kepala. Tetapi ini yang dikatakan oleh utusan Istana Abadi, sangat mungkin. Liu Lai ini, bukannya menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dengan baik, malah melakukan hal-hal yang menyimpang. Liu Dingbei marah. Tidak, aku akan memenggal kepalanya. Sekarang, mengapa kau ingin memenggalnya? Liu Mengwan bertanya. Apa lagi alasannya? Liu Dingbei berkata dengan tidak sabar. Dia ingin mengirim orang untuk membunuhku, dan mendirikan organisasi pembunuh seperti Antang. Dia tidak pantas menjadi pejabat di dinasti Dawei. Aku memenggalnya, itu wajar. Buktinya, Liu Mengwan bertanya lagi. Tanpa bukti, jika kau membunuh pejabat tinggi secara pribadi, bagaimana kau akan menjelaskan kepada Kaisar ketika dia kembali ke ibu kota? Selain itu, saat ini kau sendiri dalam situasi yang tidak baik. Jika kau mendapat kritik lebih lanjut, kau bisa saja dijatuhkan. Sekarang Kaisar mengandalkanmu untuk menjaga ketertiban di ibu kota. Jika kau jatuh, ibu kota pasti akan kacau. Apa kau bisa memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh Kaisar? Aku, Liu Dingbei terdiam. Xia Zixue juga setuju, Nona Liu benar. Jenderal Liu, saat ini kau memegang tanggung jawab besar, jangan bertindak gegabah. Baiklah, aku akan membiarkannya hidup beberapa hari lagi. Liu Dingbei mencari alasan untuk menenangkan diri. Liu Mengwan mempersilakan Xia Zixue melanjutkan berbicara, sementara dia melanjutkan menulis. Istana Abadi memerintahkan Liu Lai untuk membunuh Jenderal Liu dan Tuan Zhao. Jenderal Liu sudah aku beritahu, akan selalu ada orang yang mengawasi dan mencoba menghilangkan ancaman ini. Tetapi Tuan Zhao harus sangat waspada, jangan sampai para pembunuh menemukan celah. Tunggu sebentar, Tuan Xia, Liu Dingbei memotong lagi. Aku adalah pejabat tinggi, bertugas menjaga ketertiban di ibu kota. Liu Lai ingin membunuhku untuk membuat kekacauan di ibu kota, agar dia bisa memanfaatkannya. Itu bisa dimengerti. Tapi Tuan Zhao hanya seorang warga desa biasa, meskipun dia diangkat sebagai pejabat pencicip anggur oleh Kaisar, itu hanya jabatan kecil tanpa kekuasaan. Mengapa Liu Lai ingin membunuhnya? Untuk resep anggur akasia, Xia Zixue menjelaskan. Liu Lai menginginkan resep anggur akasia dari Tuan Zhao, untuk menghasilkan uang. Nona Liu, tambahkan poin ini juga. Dasar tidak tahu diri, Liu Dingbei berkata dingin. Ketika Kaisar kembali ke ibu kota dan pemerintahan stabil, aku akan memenggal kepalanya pertama kali. Apakah Kaisar akan kembali ke ibu kota? Xia Zixue hanya bertanya dalam hati, tidak mengatakannya. Orang-orang itu memiliki rencana besar, kemungkinan besar Kaisar tidak akan kembali. Tentu saja, ini bukan masalah yang menjadi perhatian Xia Zixue. Tugasnya adalah mengumpulkan informasi, menjadi mata dan telinga Tuan Zhao, serta melindungi keluarga besar Tuan Zhao. Apakah istana kacau atau tidak ada hubungannya dengan dia. Xia Zixue melanjutkan, poin ketiga, Tian Rou adalah seorang jenius bisnis. Di ibu kota, tanpa bantuan siapapun, dia berhasil membentuk tim pedagang yang sangat besar. Sekarang dia telah pergi ke Jiangnan,
berencana membuka pasar di sana untuk Tuan Zhao. Tuan Zhao bisa menjual anggur akasia, sabun, dan gula kering ke Jiangnan. Tianrou, Liu Dingbei mengambil alih pembicaraan lagi. Apakah dia yang diberi gelar putri ibu kota oleh Kaisar? Adik Tian Yi yang dibawa ke ibu kota oleh Tian Yi dan ingin menikah dengan Liu Wenhao. Benar, Xia Zixue berkata. Dia dan Tuan Zhao saling mencintai, tapi Tian Yi memisahkan mereka. Untungnya Kaisar bijak, memberikan putri ibu kota kepada Tuan Zhao. Sungguh, orang berbakat memang berkumpul. Liu Dingbei menghela napas. Tuan Zhao sendiri berbakat, bisa membuat anggur akasia, memberantas perampok, dan menyembuhkan wabah. Orang-orang di sekitarnya juga sangat berbakat. Tuan Xia, kau ahli dalam mengumpulkan informasi. Bahkan Tianrou, seorang wanita, juga menunjukkan bakat besar dalam perdagangan. Sangat baik, aku semakin ingin bertemu dengan Tuan Zhao. Sayangnya putriku meninggal muda, jika tidak, mungkin. Aku akan menjodohkannya dengan Tuan Zhao, menciptakan kisah indah. Jenderal Fei Ying tidak mati, Xia Zixue berkata. Dia bahkan seperti yang kau harapkan, menikah dengan Tuan Zhao. Mereka memiliki seorang putri, bernama Zhao Xiao. Jenderal Liu, kau sudah menjadi kakek. Bab 303, Putra Mahkota bukan anak kandung Kaisar. Apa yang kau katakan? Liu Dingbei tiba-tiba membelalakan matanya, Mengru sudah menikah. Dan sudah punya anak. Benar, Xia Zixue mengangguk. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ini terjadi? Liu Dingbei tidak percaya, Mengru adalah anak yang sangat berbakti, bagaimana mungkin dia menikah tanpa memberitahu ayahnya? Kau pasti berbohong, bukan? Benar, kau pasti berbohong, membuatku percaya bahwa Mengru masih hidup. Bahkan mengarang cerita bahwa dia menikah dengan Tuan Zhao, hanya untuk membuatku percaya padamu dan menggunakan aku. Apakah kau benar-benar berpikir jenderal ini begitu mudah ditipu? Liu Dingbei semakin marah, wajahnya menjadi serius, dan tangannya meraih pinggangnya. Sayangnya, karena datang terburu-buru, dia tidak membawa pedangnya. Tuan Jenderal, bisakah kau memberikan saya waktu untuk menjelaskan masalah ini dengan rinci nanti? Xia Zixue memohon, mari kita selesaikan surat ini dulu, mengirim seseorang ke desa Siping, agar Tuan Zhao punya cukup waktu untuk menyusun rencana. Tidak bisa, namun, Liu Dingbei menggelengkan kepala dengan tegas, jika hari ini kau tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari rumah jenderal ini. Bahkan Zhao Ping akan menjadi musuhku. Aku akan melakukan segala cara untuk melawannya. Xia Zixue tidak tahu harus berkata apa. Jika orang lain, dia pasti sudah menebasnya dengan satu tebasan. Tetapi orang ini adalah ayah dari Jenderal Elang Terbang, ayah mertua dari Tuan Zhao. Xia Zixue hanya bisa sabar menjelaskan, sebenarnya, ini bukan salah Jenderal Elang Terbang. Setelah dia berhasil melarikan diri dari kepungan, dia disergap oleh musuh. Dia melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Tapi terluka parah, nyawanya dalam bahaya, kapan saja bisa meninggal. Tuan Zhaoping yang menyelamatkannya. Tuan Zhaoping merawatnya dengan hati-hati, membuat Jenderal Elang Terbang pulih kembali. Jenderal Elang Terbang, karena rasa terima kasihnya, menyerahkan dirinya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Liu Dingbei terus menggelengkan kepala. Bagaimana bisa tidak mungkin lagi? Aku sudah memuji Tuan Zhao begitu banyak, masih belum cukupkah? Susah sekali memuaskanmu. Xia Zixue menggerutu dalam hati. Liu Dingbei berkata, aku tahu anakku, dia meskipun berterima kasih pada Zhao Ping, tidak mungkin begitu mudah menikah. Lebih lagi, dia masih punya ayah, punya keluarga. Perkawinan seorang perempuan bukanlah hal yang main-main. Dengan kepribadian Mengru, meskipun dia tidak bisa kembali ke ibu kota, untuk masalah sebesar ini, pasti akan mengirim seseorang untuk memberitahu aku. Sekarang tidak ada apa-apa, mungkin Zhao Ping memaksa Mengru. Apa yang kau lakukan pada Mengru? Liu Dingbei seperti orang gila menerjang Xia Zixue. Ayah, bisakah kau biarkan Tuan Xia menyelesaikan perkataannya? Liu Mengwan segera maju dan menarik Liu Dingbei, dengan tak berdaya berkata, ayah, kau harus mengendalikan temperamenmu. Langsung bertindak tanpa alasan, itu bisa membawa masalah untuk dirimu sendiri. Tuan Liu, Jenderal Elang Terbang memang selamat, tetapi dia kehilangan ingatan. Xia Zixue cepat-cepat menjelaskan, dia hanya ingat namanya sendiri. Asal-usulnya, tujuannya, semuanya lupa. Jika bukan karena Tuan Zhao yang merawatnya siang dan malam, dan mencari tahu latar belakangnya, mungkin sampai sekarang Jenderal Elang Terbang belum pulih ingatannya. Apa? Liu Dingbei sangat terkejut,
anakku kehilangan ingatan. Itu masuk akal, tapi kasihan anakku. Tanpa ayah di sisinya, lihatlah penderitaan yang kau alami. Bahkan menikah dengan orang desa, bagaimana aku bisa menghadapi ibumu setelah mati? Ayah, Tuan Zhao bukan orang sembarangan. Liu Mengwan dengan lembut mengingatkan, setidaknya, dia memberikan 50 botol arak padamu, yang dijual seharga lebih dari 1 juta tael perak, cukup untuk membuat para prajurit di perbatasan kenyang dan hangat. Dan Tuan Zhao adalah seorang tabib, bisa mengatasi wabah. Dia juga bisa menulis puisi yang bagus. Dan kakakku, selain bertarung, apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika ada yang tidak pantas, itu adalah kakakku yang tidak pantas dengan Tuan Zhao. Kau, Liu Dingbei marah. Tetapi setelah dipikir-pikir, memang benar. Zhao Ping menyelamatkan Meng Ru, memberikan begitu banyak perak, bahkan mengirim Xia Zixue untuk melindunginya. Sejujurnya, dia yang selalu berhutang budi pada Zhao Ping. Apa yang telah dia lakukan untuk Zhao Ping? Ayah, kakak sudah menikah, bahkan punya seorang anak perempuan, dan sepertinya mereka hidup sangat baik, sampai kakak tidak ingin pulang, apa gunanya kau menentang sekarang? Liu Mengwan melanjutkan, mengapa tidak menerima, memberi berkah, membantu Tuan Zhao, agar kehidupan kakak semakin baik, itu yang penting. Ah, Liu Dingbei menghela napas, nasi sudah menjadi bubur, tidak ada pilihan lain. Asalkan putrinya bahagia, itu yang terpenting. Lebih lagi, Zhao Ping adalah orang berbakat, menjadi menantu keluarga Liu, mereka memang setara. Liu Dingbei menerima kenyataan ini. Tetapi dia bertanya, kapan aku bisa bertemu Meng Ru? Dan cucuku, tunggu. Xia Zixue berkata, sekarang ibu kota sedang dalam kekacauan, mereka tidak bisa kembali ke ibu kota. Tunggu sampai kaisar kembali, ibu kota tenang, saya yakin Tuan Zhao pasti akan membawa jenderal elang terbang dan anak kecil untuk menemui Anda. Ah, Liu Dingbei menghela napas lagi. Mengetahui bahwa putrinya masih hidup, dia sangat gembira. Mengetahui bahwa putrinya telah menikah, dia sangat marah. Dengan susah payah menerima kenyataan, tetapi tidak bisa bertemu anak dan cucunya. Mengapa hidup selalu penuh ketidakpuasan? Tunggu. Jika kaisar kembali dan mengetahui Meng Ru masih hidup, apa yang akan terjadi? Meng Ru adalah selir resmi kaisar. Selir kaisar, Zhao Ping dan Meng Ru sekarang sudah punya anak, itu adalah kejahatan yang tidak terampuni. Kaisar bisa memaafkan mereka. Lebih lagi, ada Tian Rou. Zhao Ping sudah menikah dengan Meng Ru, tapi masih bermain mata dengan Tian Rou, apakah pria seperti itu layak dipercaya? Kata kaisar, Zhao Ping sepertinya punya selir lain, bernama Wen Hui, diangkat menjadi putri Yunan. Liu Dingbei menyatakan kekhawatirannya. Tuan Liu, ini bukan salah Tuan Zhao. Xia Zixue tersenyum menjelaskan, putri Yunan diselamatkan oleh Zhao Ping di Kabupaten Yunan, tidak punya tempat tinggal, jadi mengikuti Tuan Zhao, menjadi pelayan. Tuan Zhao tidak punya perasaan padanya, itu jenderal elang terbang yang memaksa Tuan Zhao menikahi putri Yunan. Adapun putri ibu kota, juga selir yang ditentukan oleh jenderal elang terbang, Tuan Zhao mungkin tidak tahu. Mengapa Meng Ru melakukan ini? Liu Dingbei curiga, tetapi Liu Mengwan berkedip, memperlihatkan kilatan kebahagiaan. Dalam hatinya berkata, kakakku sangat pengertian. Apakah aku juga punya kesempatan? Tuan Zhao sangat berbakat, aku benar-benar ingin bersamanya setiap hari, menulis dan bernyanyi, pasti sangat indah. Tentu saja, dia tidak mengatakan ini. Apalagi di depan ayahnya, hanya bisa menunggu bertemu kakak dan kakak ipar, lalu diam-diam mencobanya. Xia Zixue menggelengkan kepala, yang kecil ini tidak tahu. Tuan Liu, saya sudah mengatakan banyak hal karena terpaksa, ini sudah melanggar perintah Tuan Zhao. Jika Anda bertanya, lebih lanjut, saya takut akan mendapat hukuman saat kembali ke desa Siping. Lebih baik menunggu sampai jenderal elang terbang datang ke ibu kota, Anda bisa bertanya langsung padanya. Bagaimanapun, itu perbuatannya, saya hanya bisa menebak, jika salah menebak, tidak baik. Baiklah, Liu Dingbei tidak memaksa. Pembicaraan ini berakhir, Xia Zixue melanjutkan menulis surat. Tidak, membacakan surat, meminta Liu Mengwan menulis. Poin keempat, Tuan, saya tidak tahan tekanan, telah mengungkapkan identitas Jenderal Elang Terbang kepada Tuan Liu. Tuan Liu berharap Anda segera membawa Jenderal Elang Terbang dan anak kecil untuk menemui dia. Liu Dingbei mengangguk puas. Anak yang bisa diajari. Selanjutnya poin kelima, yang paling penting, Nona Liu, Anda harus menulisnya dengan jelas. Xia Zixue dengan serius berkata, putra mahkota bukan anak kandung kaisar, tetapi... Puff,
Belum selesai bicara, Liu Dingbei jatuh terduduk. Liu Mengwan juga sangat terkejut, tangannya gemetar, meninggalkan noda tinta besar di atas kertas. Tidak mungkin. Liu Dingbei dengan dingin berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Xia Zixue, jika kau berani mengatakan omong kosong lagi, meskipun kau adalah orang Zhao Ping, aku pasti akan menebasmu. Bab 304, Kaisar merencanakan strategi jangka panjang. Apa aku mengada-ada? Xia Zixue dengan serius berkata, ini adalah perkataan dari utusan Istana Abadi, mereka ingin Liu Lai menyebarkan berita ini. Lagi pula, setahuku, Kaisar hanya memiliki satu anak, bukan? Begitu banyak selir dan permaisuri, jika dia tidak memiliki masalah kesehatan, bagaimana mungkin hanya memiliki satu anak? Sangat jelas bahwa, diam. Sebelum Xia Zixue selesai berbicara, Liu Dingbei sudah berteriak, berhenti bicara, aku memintamu berhenti. Simpan berita ini dalam perutmu sendiri, jangan pernah menyebarkannya. Bahkan jika kau harus memberitahu Tuan Zhao, baiklah, kau boleh memberitahunya, tapi pastikan dia tidak menyebarkannya lagi. Ayah, apakah kau tahu sesuatu? Liu Mengwan bertanya dengan lemah. Aku tidak tahu. Liu Dingbei menggelengkan kepala. Menyangkut kehormatan keluarga kerajaan, siapapun yang menyebarkannya pasti akan kehilangan kepalanya. Tuan Liu, Istana Abadi sudah berniat menyebarkan berita ini. Pada saat itu, seluruh dunia akan mengetahuinya, jadi apakah aku menyebarkannya atau tidak, tidak ada bedanya. Maka tutuplah mulut mereka. Bagaimana caranya? Xia Zixue bertanya balik, bisakah kita melakukannya? Kita bahkan tidak tahu apa itu Istana Abadi, berapa banyak orang mereka, atau seberapa kuat mereka. Bahkan jika kita bisa menutup mulut Liu Lai, apakah kita bisa menutup mulut orang lain? Berita ini pasti akan tersebar. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menghadapi kekacauan yang akan datang, bukan mencoba perbaikan yang sia-sia. Bagaimana kita menghadapinya? Liu Dingbei berkata dengan putus asa, jika berita bahwa putra mahkota bukan anak kandung kaisar tersebar, istana akan kacau balau. Berbagai kekuatan yang tersembunyi juga akan bergerak. Kaisar tidak berada di ibu kota dan belum memberikan wewenang kepada penggantinya. Bagaimana kita bisa pergi ke Yuzu untuk melapor kepada kaisar dan mendapatkan petunjuk untuk kembali dan mengatasi masalah ini? Saat itu, keadaan sudah tidak bisa diubah lagi. Apakah kaisar tidak tahu? Xia Zixue tersenyum dan berkata, dia pasti lebih tahu kondisi tubuhnya sendiri daripada siapapun. Kaisar tahu. Liu Dingbei tertegun. Ya, Xia Zixue menjelaskan, setiap tahun, dinasti kita mengadakan ujian musim gugur untuk para dokter kerajaan. Mereka yang lulus akan menjadi tabib istana. Mereka adalah para ahli medis dari berbagai wilayah. Setiap tahun, begitu banyak tabib kerajaan, tidak mungkin tidak ada yang bisa mendiagnosa masalah kesehatan. Kaisar, aku tidak percaya kalau mereka tidak tahu. Tapi itu tidak masuk akal. Liu Dingbei berkata bingung, jika kaisar tahu putra mahkota bukan anak kandungnya, mengapa dia tetap mengangkatnya sebagai putra mahkota? Seharusnya dia sudah memenggal kepala putra mahkota dan orang-orang di belakangnya. Ada 3 alasan. Xia Zixue mengangkat 2 jari dan berkata, pertama, tidak ada bukti. Bagaimana mungkin tidak ada bukti? Liu Dingbei semakin bingung, jika kaisar tahu kondisi tubuhnya, pasti sudah didiagnosa oleh tabib kerajaan. Bukankah mereka saksi? Mereka tidak bisa bersaksi. Apakah hal seperti ini bisa diungkapkan? Apakah kaisar tidak peduli dengan kehormatannya? Xia Zixue bertanya balik. Ini, Liu Dingbei terdiam. Xia Zixue melanjutkan, kedua, kaisar ingin menjebak para pelaku utama. Mencari tahu kekuatan tersembunyi di belakangnya dan menghancurkannya sekaligus. Sedangkan yang ketiga, aku menduga ini untuk menjaga stabilitas kerajaan. Seorang kaisar tidak mungkin tidak memiliki pewaris. Saat ini, dengan adanya putra mahkota, setidaknya ada pewaris tahta, dan orang-orang yang berniat jahat akan berpikir 2 kali. Setelah istana benar-benar stabil dan kaisar memiliki kekuasaan absolut, mungkin saat itulah dia akan bertindak. Dan sekarang, kaisar menggunakan alasan pemberantasan bandit untuk meninggalkan ibu kota, membiarkan orang-orang ini mengacaukan ibu kota, kemudian menjebak mereka semua dan membersihkan istana sepenuhnya. Ini, Liu Dingbei menarik napas dalam-dalam. Dia melihat Xia Zixue dengan penuh rasa takut. Pikiran ini begitu rumit. Orang ini bahkan bukan penduduk asli ibu kota, bahkan dia hanyalah rakyat jelata biasa. Dia baru berada di ibu kota sebulan lebih. Namun dia melihat semuanya lebih jelas daripada orang asli ibu kota. Aku benar-benar seorang prajurit yang kasar.
Jadi, aku sarankan Jenderal Liu untuk tidak mengambil sikap terlalu cepat. Bahkan jika harus memilih, berpihaklah pada Kaisar. Xia Zixue menyarankan, saat ini Kaisar tidak berada di ibu kota, Anda harus tetap netral. Mengatur pasukan, menjaga keamanan rumah Liu, itu sudah cukup. Tidak perlu ikut campur urusan orang lain yang saling bertarung, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Lalu teman-teman akrabku, Liu Dingbei bertanya, apakah tidak akan menyelamatkan mereka? Ayah, kau sendiri hampir tidak bisa melindungi diri sendiri, bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Liu Mengwan berkata dengan nada jengkel. Kemudian dia bertanya pada Xia Zixue, Tuan Xia, apakah kami bisa pergi ke desa Siping? Di sana jauh dari istana, tidak ada kekacauan, dan ada kakakku yang menjaga, seharusnya lebih aman. Liu Dingbei merasa malu. Bagaimana mungkin, ayahmu ini tidak bisa melindungimu, bahkan tidak lebih baik dari kakakmu. Setelah dipikir-pikir, memang benar. Hanya dengan pasukan elang terbang yang dibentuk oleh Mengru, aku tidak bisa menandinginya. Apalagi, sekarang Mengru bersama Tuan Zhao. Dan Tuan Zhao bisa memberantas seluruh bandit di Kabupaten Yunnan dalam sehari, memiliki Xia Zixue yang penuh strategi di sisinya. Tian Rou juga berasal dari sana, sekarang menjadi sosok yang dihormati di pinggiran utara ibu kota. Ini membuktikan bahwa Tuan Zhao sangat kuat. Dengan dia membantu Mengru, aku bahkan tidak bisa dibandingkan. Harus mengakui usia tua, maka dia menatap Xia Zixue dengan penuh harapan. Kaisar sudah meninggalkan ibu kota, jadi apa gunanya aku tetap di sini? Lebih baik pergi ke desa Siping untuk berlindung. Tentu saja, ini hanya karena aku merindukan putriku, bukan untuk menghindari bahaya. Kalian ingin pergi ke desa Siping? Xia Zixue tidak menyangka mereka akan begitu penakut. Ya, Liu Dingbei mengangguk, karena Mengru masih hidup, sudah menikah, dan memiliki seorang putri, aku sebagai kakeknya harus pergi melihatnya. Aku sudah tua, tubuhku semakin lemah setiap hari. Jika terus menunda, aku takut tidak bisa bertemu mereka sebelum mati. Pergi ke desa Siping bukan tidak mungkin. Xia Zixue tersenyum, tapi kalian sekarang menjadi sasaran banyak pihak, tetap di ibu kota, ada tentara yang melindungi rumah kalian, ada pengawal istana, dan tentara penjaga kota, relatif lebih aman. Begitu meninggalkan ibu kota, mungkin akan lebih berbahaya. Liu Dingbei terdiam. Dia sudah menjadi sasaran banyak pihak. Lagi pula, dia memiliki kekuasaan militer, bisa mengerahkan tentara penjaga kota dan pengawal istana. Orang lain yang ingin membuat kekacauan di ibu kota harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Tetap di ibu kota, justru lebih aman. Tapi putrinya, Liu Mengwan tidak pandai bertarung, dia hanya seorang wanita lemah yang sedikit mengerti seni sastra. Dalam kekacauan seperti ini, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Aku harus mengurus banyak hal, tidak mungkin selalu berada di sisinya untuk melindunginya. Dia adalah yang paling berbahaya. Jika seseorang mengancam hidupnya untuk memaksaku, apa yang bisa aku lakukan? Dia akan menjadi kelemahanku, memberikan musuh kesempatan untuk memberi pukulan fatal. Masalah besar dunia ini, seharusnya tidak melibatkan dia. Lebih baik dia melarikan diri. Setelah memutuskan, Liu Dingbei berkata, aku akan tetap di ibu kota dan berurusan dengan berbagai kekuatan, tapi Mengwan tidak terlibat dalam hal ini, bisa kau bawa dia ke desa Siping? Xia Zixue merasa pahit. Dia datang ke ibu kota dengan sedikit orang, dan semuanya adalah anggota badan intelijen, tidak ada pengawal. Bagaimana mungkin dia bisa mengawal seseorang? Namun sebelum dia bisa menolak, Liu Dingbei melanjutkan. Aku tahu, kau pasti punya cara. Ini sudah diputuskan. Jika sesuatu terjadi pada Mengwan, aku akan menuntutmu. Xia Zixue semakin merasa pahit. Itu adalah adik dari Jenderal Elang Terbang, jika terjadi sesuatu, bukan hanya Liu Dingbei yang tidak akan melepaskanku, Jenderal Elang Terbang juga pasti akan membunuhku. Dan Tuan Zhao, dia juga pasti tidak akan mengampuniku. Tapi bagaimana cara mengantarnya? Xia Zixue juga bingung. Aku tidak akan pergi. Liu Mengwan bersikeras, aku ingin bersama ayah. Diam, Liu Dingbei berkata tegas, ini bukan untuk didiskusikan. Tapi, Liu Mengwan ingin berkata lagi, tapi terdiam melihat tatapan Liu Dingbei, hanya bisa menelan kata-katanya. Pergi ke desa Siping juga bagus. Setidaknya lebih dekat dengan Tuan Zhao. Tapi tetap saja dia khawatir tentang ayahnya. Dia seorang diri di ibu kota, bisakah dia keluar dengan selamat? Aku tahu kau khawatir tentangku. Liu Dingbei juga menyadarinya, mengelus kepala Liu Mengwan dan berkata,
tapi apakah ayah ini terbuat dari tanah liat? Aku adalah Jenderal Utara, diberi gelar Marsekal Utara oleh Kaisar sendiri. Memegang kekuasaan militer, siapa yang bisa menyentuhku? Apalagi Tuan Xia ada di sini, dia bisa memberi saran. Meskipun tidak bisa menstabilkan istana, setidaknya aku bisa keluar dengan selamat. Xia Zixue merasa tidak berdaya. Ini sudah ditugaskan oleh ayah mertua Tuan Zhao. Tugas tambahan. Setelah ini selesai, aku pasti akan mencari Tuan Zhao untuk meminta tambahan kompensasi, jika tidak, ini terlalu merugikan. Tapi pekerjaan tetap harus dilakukan dengan baik. Xia Zixue berpikir sejenak, lalu mulai mengatur rencana. Sementara itu, Liu Jia membawa kepala Liu Wenhao kembali ke ibu kota. Bab 305 Liu Jia kembali ke Beijing. Seperti dugaan Zhao Ping, Liu Jia tidak berani bertemu langsung dengan Liu Lai, Menteri Urusan Rumah Tangga di ibu kota. Lihat, mati. Ada banyak penjaga di kediaman keluarga Liu, jadi tidak masalah jika dia kehilangan satu pun. Namun dia gagal melindungi putra tertua keluarga Liu dan meninggal secara tidak adil. Liu Jia juga menghargai hidupnya. Dia juga ingin membalas dendam. Sekarang adalah kesempatannya. Namun, Liu Jia juga mengetahui bahwa Zhao Ping hanyalah seorang penduduk desa di pegunungan. Melawan Liu Lai, Menteri Urusan Rumah Tangga di ibu kota, sama saja dengan melemparkan telur ke batu. Tidakkah terlihat, kalau bukan karena seorang wanita bernama Ying Yi yang melompat keluar di akhir pertempuran? Liu Jia khawatir Zhao Ping dan yang lainnya telah dibunuh oleh Liu Wenhao dan yang lainnya, dan desa Siping tidak akan ada lagi. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa penjaga dan rombongan, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Liu Lai? Oleh karena itu, Liu Jia hanya bisa berpura-pura menyerah dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Untuk melarikan diri, tetap anonim. Liu Jia tidak berani memikirkannya. Dia adalah penjaga rumah Liu dan tahu banyak tentang rumah Liu. Jika dia melarikan diri, berita kematian Liu Wenhao akan sampai ke telinga Liu Lai. Dia akan pergi ke surga dan bumi, mengejarnya sampai ke ujung bumi, dan membunuhnya. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah dengan bersatu dengan penjaga yang dia kenal, menyerang desa Siping, membunuh Zhao Ping, mengambil formula anggur akasia, dan menebus masa lalu. Namun sebelum Liu Jia dapat menghubungi kenalannya, dia melihat Yang Mulia meninggalkan istana dengan 50.000 tentara dan kuda. Apa yang terjadi? Liu Jia bertanya-tanya, mengapa Yang Mulia meninggalkan kota ibu kota? Dengan tim sebesar itu, seharusnya bukan berburu, tapi lebih seperti bertarung. Apakah ada perang lagi di perbatasan? Yang Mulia perlu menaklukkannya secara pribadi. Kesempatan yang diberikan Tuhan. Yang Mulia sedang melakukan ekspedisi. Menteri Rumah Tangga harus menyiapkan makanan dan pakan ternak. Beliau sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Liu Jia memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan seseorang yang dia kenal baik, dan kembali ke desa Siping untuk membunuh Zhao Ping dan mengambil formula anggur akasia untuk menebus kesalahan masa lalunya. Namun, sebelum pasukan besar Yang Mulia pergi, dia mendengar pujian dari penduduk desa sekitarnya. Semua orang memuji Chen Xuan sebagai raja yang bijaksana. Dia secara pribadi melakukan ekspedisi untuk memusnahkan para bandit dan memulihkan perdamaian dan kemakmuran dinasti Dawei. Menekan bandit, Liu Jia mengalami depresi. Apakah perlu membawa begitu banyak orang untuk menekan bandit? Apakah Yang Mulia perlu menaklukkannya secara pribadi? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di ibu kota yang tidak saya ketahui? Liu Jia berhati-hati, menyamar, dan berencana menyelinap ke kota ibu kota dan diam-diam menanyakan berita tersebut. Hei, kamu pengungsi dari mana? Di gerbang kota, dia dihentikan oleh tentara yang menjaga kota. Melarikan diri, pengungsi. Status bagus. Liu Jia berkata tanpa ragu-ragu, saya berasal dari Yuzu, nama saya Liu Er. Orang tuaku dibunuh oleh bandit, jadi saya tidak punya pilihan selain datang ke ibu kota untuk mencari nafkah. Tolong bantu aku dan biarkan aku masuk. Aku sudah 3 hari lapar. Kalau tidak minta sesuatu untuk dimakan, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan selama 2 hari. Tuanku, mohon lakukan yang terbaik. Saat Liu Jia berbicara, dia terus membungkuk dan memberi hormat seperti para perwira dan tentara yang menjaga kota, menjaga postur tubuhnya tetap rendah. Kamu datang tepat pada waktunya. Para perwira dan tentara tersenyum dan berkata, kami memiliki peri dari kota ibu kota yang berspesialisasi dalam merekrut pengungsi dan pengemis. Selama kamu bersedia menanggung kesulitan, kamu tidak akan pernah mati kelaparan.
Jika kamu lebih pintar, kamu mungkin disukai oleh peri. Kamu tidak hanya bisa makan 3 kali sehari, tapi kamu juga bisa kenyang setiap saat, dan bahkan punya rumah untuk ditinggali. Ayo pergi ke kota selagi masih pagi. Kamu bisa mulai bekerja besok. Peri, khususnya merekrut tunawisma dan pengemis. Apa semua ini? Sudah berapa lama Anda meninggalkan ibu kota? Mengapa rasanya seperti perubahan besar, benar-benar asing? Tapi alangkah baiknya bisa masuk ke kota. Liu Jia tidak banyak berpikir, mengucapkan terima kasih lagi, dan bergegas ke kota ibu kota. Hei, pria bernama Liu Er itu, kamu berlari ke arah yang salah. Hanya setelah beberapa langkah, para perwira dan tentara menghentikannya. Wilayah peri berada di pinggiran utara, mengapa kamu lari ke kota? Cepatlah ke pinggiran utara. Apakah Anda ingin pergi ke pinggiran utara? Liu Jia sedikit tertekan, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya bisa mengikuti nasihat para perwira dan tentara. Kebetulan saat itu para perwira dan prajurit melihat ada orang yang masuk dari luar kota. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Manajer Meng sudah kembali, apakah Anda ingin masuk dan minum teh?" "Saya sangat sibuk sehingga saya tidak punya waktu untuk minum teh," Meng Jingzhu berkata dengan getir. Tapi saat dia mengatakan ini, wajahnya penuh dengan senyuman. Sejak dia mengatur agar para pengungsi dan pengemis bekerja dengan peri, dia tampaknya mendapat keberuntungan besar. Dia tidak hanya mengumpulkan banyak uang, tetapi reputasinya juga meningkat pesat. Apalagi kali ini Yang Mulia melakukan ekspedisi dan tidak dapat menemukan tentara sebanyak itu. Dia mengikuti saran Xia Zixue dan meminta pengemis dan pengungsi untuk aktif mendaftar tentara untuk mengisi kekosongan tentara. Dia diberi penghargaan langsung oleh Yun Chengze, Menteri Perang. Dia bahkan menjadi tamu Yun Chengze, menyebabkan dia pergi ke Menteri Perang untuk meminta bantuan ketika dia dalam masalah. Bahkan hakim daerah kota ibu kota akan tersenyum bersamanya ketika melihatnya. Belum lagi betapa lembabnya hari-hari itu. Jika Zhao Ping ada di sini, dia pasti akan berkata, "Hanya kamu." Tetapi orang-orang di dinasti Dawei tidak memahami hal ini. Para perwira dan tentara yang menjaga kota dengan hormat mengirim Meng Jingzhu pergi, tetapi kemanapun mereka memandang, mereka melihat Liu Jia. Dia menambahkan, "Manajer Meng, nama orang itu adalah Liu Er. Dia adalah seorang pengungsi yang melarikan diri dari Yuzhu. Tolong buatkan pengaturan untuknya. Orang ini tinggi dan kuat. Dia pasti pandai dalam bekerja." Meng Jingzhu juga memperhatikan Liu Jia. Matanya tiba-tiba berbinar. Pria itu memang sangat kuat. Umumnya pengungsi dan pengemis sangat kelaparan sehingga mereka kurus dan kurus karena tidak punya makanan. Saya tidak punya cukup energi untuk bekerja. Memindahkan lebih banyak barang atau berjalan beberapa mil bisa membuat Anda kehabisan napas. Mereka hanya membutuhkan orang-orang seperti Liu Jia yang terlihat bekerja keras. Namamu Liu Er, apakah kamu dari Yuzhu? Apakah kamu akan bergabung dengan kami? Meng Jingzhu berjalan mendekat dan mulai mendekat. Ya, Liu Jia mengangguk. Apa yang Anda tahu? Meng Jingzhu bertanya. Itu membunuh orang. Liu Jia hampir berseru, tapi masih menahan diri. Tapi apa yang akan terjadi? Dia tidak tahu apa-apa selain membunuh. Saya bahkan tidak bisa mengeditnya. Jika orang terus bertanya, rahasianya akan mudah terbongkar. Jadi jangan jawab. Sedikit membosankan, Meng Jingzhu memberi label Liu Jia. Tidak masalah jika kamu tetap tinggal. Selama Anda punya kekuatan untuk bekerja, tidak apa-apa. Meng Jingzhu berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika Anda tidak bisa, selama Anda memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Ikutlah denganku. Kita akan istirahat malam saat kita pergi ke pinggiran utara. Aku akan mencari seseorang untuk membawamu bersamaku besok. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Lakukan saja apapun yang diminta orang itu. Aku akan memastikan kamu memiliki cukup makanan dan pakaian agar kamu tidak kelaparan atau membekukan tubuhmu. Liu Jia ingin menolak, tapi saya tidak berani. Begitu Anda menolak dan menjadi sasaran, Anda akan dengan mudah mengekspos diri Anda sendiri. Jika seseorang dari keluarga Liu menemukannya, semua rencananya akan sia-sia. Kami hanya bisa mengikuti Meng Jingzhu ke pinggiran utara terlebih dahulu, lalu menunggu kesempatan untuk melarikan diri dan terus mencari informasi. Daerah pinggiran utara telah berubah secara dramatis. Ada banyak gubuk sederhana yang dibangun di sana, tidak berdinding dan hanya dikelilingi kain yang dapat menghalangi angin dingin. Pengungsi dan pengemis ditempatkan di sini. Tidak ada tempat tidur di dalam, bahkan tidak ada tempat tidur, hanya sedikit linen.
Saat tidur, bungkus diri Anda dengan kain linen atau bergabunglah dengan kelompok agar tetap hangat agar tidak kedinginan. Sebuah toilet dibangun di sebelahnya. Semua orang juga sangat disiplin dan tidak ada lagi yang buang air kecil di sembarang tempat. Sanitasi lingkungan telah sedikit ditingkatkan. Tidak akan ada bau busuk di mana-mana. Liu Jia merasa sedikit aneh. Dia juga pernah ke pinggiran utara. Apa yang dia lihat sebelumnya hanya bisa digambarkan dalam 3 kata, kotor dan berantakan. Meski kami berjauhan, bau busuk itu membuat kepalaku sakit. Ada juga mayat orang yang meninggal karena kelaparan dan kedinginan, yang sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Tapi sekarang, rasanya seperti desa miskin. Hal ini membuat Liu Jia penasaran dengan peri tersebut. Siapa yang bisa mengubah situasi bobrok seperti itu menjadi pemandangan indah di hadapan kita dalam waktu sesingkat itu? Sayang sekali saya tidak bisa mengetahuinya. Siapapun yang menyebut peri hanya bisa merasa hormat dan berterima kasih. Jika Anda mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Anda akan dianggap mempertanyakan peri, dan kemudian Anda akan menggunakan kata-kata yang buruk. Mereka bahkan menyingsingkan tangan dan lengan baju mereka, seolah-olah mereka akan berjuang untuk melindungi peri di dalam hati mereka. Liu Jia menjadi semakin penasaran. Tapi dia hanya menahannya. Sebaliknya, dia memikirkan apa yang akan dia lakukan. Sekadar berkeliling membawa beberapa kebutuhan sehari-hari dan menjualnya kepada orang yang membutuhkan. Terus terang, tidak ada bedanya dengan seorang pengusaha. Tapi kemana perginya bisnis yang ramai ini? Adapun para pengungsi dan pengemis ini, mereka mengetuk pintu dan mengajukan pertanyaan secara proaktif. Ada lebih banyak unsur peluang. Lagi pula, tidak semua orang membutuhkan produk yang mana. Walaupun mereka benar-benar membutuhkannya, tidak semua orang mampu membelinya. Untungnya, Liu Jia tinggi dan kuat, jadi dia ditugaskan oleh Meng Jingzhu untuk membawa produk yang lebih berat. Produk yang lebih berat ini seringkali dijual kepada keluarga kaya. Dia tidak hanya bisa menyembunyikan identitasnya, tapi dia juga bisa menunggu kesempatan untuk mencari tahu informasinya. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu dan membuat Liu Jia sangat puas. Dia kurang kewaspadaan saat tidur dan mulai mendengkur. Saat ini, Xia Zixue tiba, membawa Liu Mengwan bersamanya. Tentu saja, ketika mengirim Liu Mengwan ke desa Siping, dia tidak dapat mengikuti metode konvensional dan mengirim seseorang untuk mengawalnya. Dengan meriah, tujuan tersebut terlalu besar dan mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Cara terbaik adalah dengan menyamar sebagai pengungsi dan pengemis untuk meninggalkan ibu kota dengan tenang, melewati Yongzhou, memasuki Yizhou sebagai pedagang, mengambil jalur air, memasuki Jiangnan, lalu pergi ke utara melalui Suzhou, Kabupaten Yunnan, Provinsi Donghai dan tiba di desa Siping. Perencanaan rutenya sangat sedikit, dan sekarang kita hanya perlu mencari beberapa orang kuat untuk mengawal kita. Xia Zixue menelepon Meng Jingzhu dan memintanya untuk membantu memilih personel. Orang yang kuat dan kuat. Liu Er yang saya rekrut hari ini tampaknya cukup bagus. Bersambung ke bab 306. Terima kasih.